Ya, pemirsa, kembali kita akan menghubungi anggota tim pakar gugus tugas COVID-19, Ibu Erlina Burhan. Selamat pagi, Bu Erlina. Dengan Siti, Berita 1 TV, bisa dengar, Bu? Ibu Erlina? Selamat pagi, Bu Erlina. Selamat pagi. Akhirnya bisa dengar. Apa kabar, Ibu? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ibu, langsung saja kita kemarin hari Rabu penambahan tertinggi kasus positif COVID-19 senilai 1.853 dan ini Betul. tertinggi sejak ditemukannya kasus pertama COVID-19 di Indonesia. Ini karena pelonggaran PSBB di mana-mana, tidak hanya di Jakarta saja, yang membuat banyaknya terjadi pesimisme sekarang di masyarakat. Anda melihat seperti itu? Kita tidak bisa mengatakan hanya karena itu, karena bisa jadi ada hal positif di sini, yaitu bahwa kemampuan laboratorium kita sudah sangat merata, sudah sangat banyak di mana-mana, sehingga mampu memeriksa banyak sampel. Itu satu hal. Kedua, barangkali juga tracing yang dilakukan oleh Pemda itu juga sangat baik, sehingga kita mendapatkan banyak kontak-kontak yang kemudian diperiksa, sehingga banyak yang ditemukan yang positif. Ini termasuk juga data bahwa yang sembuh dibandingkan yang positif baru jauh lebih banyak yang positif baru. Ini Anda tetap mengatakan bahwa ini adalah positif, perkembangan ini adalah perkembangan yang baik karena kita menemukan angka segini tinggi? Iya, itu satu hal, tapi barangkali juga ada kontribusi dari pelonggaran PSBB atau orang-orang yang abai. Anda melihat itu banyak terjadi saat ini, Bu Erlina? Kalau kita lihat dari berita-berita di TV, memang ada sebagian daerah yang pelonggaran PSBB-nya yang tidak terlalu tertib begitu ya. Kalau pelonggaran itu kan artinya kita tetap menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin. Yeah. Nah, itu kata kuncinya. Boleh saja longgar, tetapi protokol kesehatan tetap dijalankan. Ya. Dan ini juga nanti akan ditambah sejak 7 Juli di Jakarta bioskop sudah dibuka. Kemudian nanti juga akan disusul dengan tempat gym, pasar yang akan dibuka tidak lagi ganjil genap. Kemudian per tanggal 29 Juli bioskop dibuka secara serentak. Tanggal 12 Juli gelanggang rekreasi dan olahraga dibuka kecuali kolam renang. Ini apa sebenarnya yang jadi masukan dari gugus tugas terhadap pemerintah? Ini saya bicara pribadi tentang terutama pembukaan bioskop ya. Kita tahu bioskop itu adalah area yang tertutup dan sekarang ada wacana walaupun penyebarannya sebagian besar adalah droplet, tapi ada wacana bahwa sebagian kecil barangkali ada potensi airborne. Nah, kalau potensi airborne ini ada, maka ini berita yang tidak baik kalau untuk ruang tertutup. Artinya kalau ada sebagian kecil yang airborne, maka udara di ruang tertutup kan berputar di situ-situ saja. Dari jajaran tim pakar, karena Anda salah satu anggota tim pakar di gugus tugas COVID-19, apakah pemahamannya sudah sama terkait dengan pembukaan bioskop ini? Ini belum ada setahu saya belum kita membicarakannya detail satu persatu. Baik. Tapi memang bahwa secara umum kita nggak bisa terus-terusan seperti ini. Memang boleh pelonggaran, tapi intinya satu, intinya bahwa protokol kesehatan dijalankan. Jadi kalaupun bioskop dibuka, orang tetap berjarak, kemudian antrinya tidak berkerumun. Sejauh ini, Bu Erlina, wajib pakai masker. Sejauh ini yang ditemukan klaster-klaster baru itu adalah di lingkungan industri, sudah terbukti di pabrik di Cikarang ditemukan banyak yang positif dari hasil swab atau PCR-nya. Kemudian institusi pendidikan, ini yang terbaru di Sekolah Calon Perwira Bandung yang 200 siswa perwira terbukti positif begitu. Bisa jadi ini nanti menambah klaster baru seperti bioskop misalnya, seperti gelanggang rekreasi misalnya, seperti tempat olahraga yang dibuka. Sebenarnya apa masukan dari gugus tugas? Karena kan ini wilayahnya gugus tugas memberikan masukan yang terbaik kepada pemerintah. Ya, pertama kita harus telusuri dulu. Itu klaster baru di kumpulan orang Kerama itu kenapa? Apakah karena memang
tidak semua orang pakai masker, ya, atau mereka tidak berjarak. Nah, kalau memang itu yang ditemukan, maka kita akan harus lebih tegas lagi mengatakan protokol kesehatan yang kita selalu sebutkan itu harus dijalankan. Dan kalau perlu harus ada sanksi untuk yang tidak menjalankan ini. Dan juga supervisi yang lebih ketat. Anda melihat Saya sekarang sering mengatakan dengan ini loh, contohnya ya Nastiti ya, Ya. dulu waktu sosialisasi pakai helm, ya kan, memang perlu waktu untuk membuat pengendara itu patuh. Di awal-awal banyak yang coba-coba nggak pakai helm, tapi kan pengawasannya cukup ketat. Ada polisi yang selalu melihat, mengawasi dan menyetop pengendara yang tidak pakai helm. Nah, mestinya untuk protokol kesehatan saat ini memang yang dibutuhkan adalah kesadaran masyarakat, tapi untuk dapat menumbuhkan kesadaran itu juga harus ada pengawasan dan monitoring yang artinya terus-menerus, bukan di awal-awal, tapi ya berkelanjutan lah. Anda melihat pengawasan itu saat ini kendor seiring dengan dilonggarkannya PSBB, kemudian masyarakat menjadi permisif terhadap protokol-protokol kesehatan? Ya, di sebagian tempat agak-agak kendor. Contohnya kita lihat di beberapa tempat yang mulai ada Car Free Day, itu ada yang membawa anak-anak kecil. Ya, tapi itu sudah ada yang tidak pakai masker, berkerumun. Nah, itu saya pikir itu adalah suatu keabayan, baik dari masyarakat maupun dari petugas. Salah satu ciri virus ini adalah kecepatannya. Kalau kita bicara pertambahan kasusnya di dunia sendiri, untuk mencapai 1 juta kasus pertama itu dibutuhkan waktu 3 bulan. Kemudian untuk mencapai angka 1 juta itu cukup 7 hari. Yang terjadi sekarang di Amerika, di Brasil sampai presidennya juga positif. Di Indonesia awal Maret kita mencapai 10.000 setelah 2 bulan. Sekarang hampir tiap minggu kita dapat angka tambahan hampir 10.000 setiap minggunya. Akhir bulan ini para pakar epidemiologi memperkirakan kasusnya angkanya bisa mencapai 100.000 jika penanganannya masih sama saja seperti saat ini. Ini apa contingency plan-nya yang harus dilakukan dari gugus tugas, masukannya terhadap pemerintah, Bu Erlina? Ya, jadi kita lihat dulu ya, Nastiti ya, di awal Maret itu hanya 1 lab yang bisa melakukan pemeriksaan. Jadi masuk akal kalau pertambahan kasus Indonesia itu lambat sekali, tapi sekarang sudah hampir 200 lab yang bisa melakukan pemeriksaan, sehingga memang banyak yang ditemukan, karena artinya kapasitas laboratorium kita itu sudah bagus. Jadi untuk new normal kan ada 4 hal yang mesti dipenuhi. Satu adalah bahwa kapasitas lab dipenuhi, kemudian kedua sistem kesehatan memang sudah mumpuni. Kemudian ketiga adalah peran serta masyarakat untuk disiplin, dan keempat adalah bahwa transmisi itu bisa dikendalikan. Nah, sekarang untuk kesadaran kita masih menuju kesadaran masyarakat ya, kita masih belum optimal. Sistem kesehatan sudah mulai baik, kapasitas jelas-jelas sangat baik. Kapasitas lab ya, bukan sangat baik artinya kita sudah maksimal, tapi dibandingkan bulan Maret ini udah oke banget gitu ya. Kemudian transmisi, nah ini yang kita belum bisa cegah, itu terlihat dari bahwa setiap harinya makin bertambah kasus yang kita temukan. Jadi artinya kapasitas bagus, tapi transmisi jalan terus nih. Ya, transmisi karena itu tadi terhadap tergantung pada perilaku manusia di masyarakat sendiri. Yang ingin saya tanyakan, Bu Erlina, angka naik yang Anda sebutkan tadi, oke, kalau awal Maret memang kita surveillance-nya sangat rendah, kemudian juga kesadaran masyarakatnya juga banyak yang belum tahu, banyak justru dari pemerintah memberikan sinyal-sinyal yang membuat bingung, bikin regulasi yang ambigu. Tapi sebenarnya yang Anda maksudkan itu angka naik ini karena positivity rate-nya atau kemampuan tesnya yang tinggi? Sebenarnya yang mana? Positivity rate atau kemampuan tes? Kemampuan tes sudah tinggi, dan saya kira juga penularan tetap berjalan terus, karena itu tadi bahwa belum optimal kesadaran masyarakat dan juga peran serta masyarakat untuk memutus rantai penularan ini. Dan juga dari aparat belum
cukup melakukan pengawasan. Ya, Jadi memang kita perlu perbaikan di sana sini. Kita perlu perbaikan di sana sini ya nih, tanggung jawab bersama. Ketika tanggal 2 Juli kemarin Bu Erlina, kita mendapatkan kasus harian tinggi 1.624. Kalau yang kemarin kan 1.853. Ini banyak pihak yang merasa bahwa kita sudah mencapai di puncak wave yang pertama. Tapi ternyata belum. Bagaimana prediksi Anda kemudian? Kapan kita akan mencapai puncak wave yang pertama? Saya terus terang tidak bisa memprediksi, tapi yang saya bisa katakan bahwa sepertinya kita belum mencapai puncaknya. Karena angka naik terus. Puncak itu kan artinya naik sampai peaknya kemudian terjadi penurunan. Dan ini belum ada penurunan, malah naik terus. Ya. Apakah Anda melihat saat ini kita menuju kemungkinan terjadinya lonjakan kasus yang tidak cepat turun? Saya kira kita menuju lonjakan itu. Kita menuju lonjakan itu. Tapi nggak apa-apa, artinya semua orang sekarang bersiap-siap dan ini merupakan warning untuk semua pihak bahwa harus lebih serius lagi dan lebih disiplin lagi agar supaya walaupun angka naik tapi suatu ketika akan turun. Jangan naik-naik tapi tidak turun begitu ya. Ini sekarang permodelan matematika, kemudian juga estimasi ini semuanya meleset, Bu Erlina. Kalau kita mau lihat model matematika yang paling ideal saat ini seperti apa supaya kita juga bisa bersiap-siap? Tidak ada model yang ideal untuk situasi pandemi saat ini karena banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi. Kita masih jauh dibilang dan untuk memasuki new normal. Ya, itu susah diukur. Data-data banyak yang tidak akurat dalam artian itu tadi bahwa belum semua orang yang harusnya diperiksa kita periksa. Jadi memang tracing kita di beberapa tempat bagus, tapi di tempat lain kan tidak. Jadi intinya pemerataan itu belum betul-betul merata lah untuk Indonesia yang berubah-ubah ini. Kalau tadi yang bukan berubah, Indonesia yang luas dan berbeda-beda. Betul. Yang kalau tadi Anda menyinggung permasalahan utamanya adalah di perilaku begitu ya. Ini untuk menekan pertumbuhan kasusnya, untuk menekan transmisi kasusnya sendiri. Apakah nantinya juga akan direkomendasikan dari gugus tugas untuk ada restriction untuk aktivitas sosial ekonomi? Karena sekarang begitu dibuka kegiatan ekonomi ternyata memang angkanya naik, positivity rate, termasuk juga yang Anda bilang tadi, memang kemampuan tesnya juga naik. Bu Erlina? Ya, saya kira susah untuk mengatakan bahwa restriksi ini dan itu ya. Jadi menurut saya sebetulnya perlu keseimbangan. Jadi saya ingin mengibaratkan sepeda. Ada dua pedal. Kalau satu pedal digenjot yang satu tidak, itu kan susah juga untuk majunya, oleng sepedanya ya. Jadi harus seimbang antara menggenjot kiri dan kanan. Pak Yusuf Kalla, Ketua Umum PMI, belum lama ini mengatakan bahwa ternyata aktivitas ekonomi berbarengan dengan upaya untuk menekan penyebaran COVID-19 itu tidak berhasil. Yang Anda bilang pedalnya harus dikayu kanan kiri berbarengan supaya maju bersama-sama, itu dinilai Pak Yusuf Kalla tidak berhasil. Anda setuju, Bu Erlina? Ya, jadi tidak sepenuhnya setuju. Kenapa? Barangkali waktu kemarin dua-duanya dijalankan dan tidak berhasil karena memang tidak disiplin untuk keduanya. Tapi kalau komprehensif dua-duanya dilakukan dengan disiplin dan tujuannya sama-sama memproteksi, saya kira bisa. Tapi jangan menggenjot ekonomi melupakan kesehatan. Nah itu bahaya sekali karena itu tadi kalau kesehatan lumpuh, ekonomi juga akan lumpuh begitu. Dan kalau ekonomi lumpuh, ujung-ujungnya kesehatan juga berdampak. Jadi memang harus seimbang kedua-duanya dan serius. Jangan hanya berpihak ke satu atau dominan ke satu sektor begitu. Baik, Anda setuju ada pernyataan bahwa pemerintah saat ini kalah cepat dengan penyebaran virus. Anda setuju terhadap pernyataan itu, Bu Erlina? Mungkin ya, karena memang sepertinya begitu. Semua sektor sekarang kewalahan kesannya. Walaupun semua kita berusaha, jadi kayak itu tadi intinya, ayo kita saling bantu, jangan saling menyalahkan, bersama-sama kita atasi ini. Dan bisa kok, negara lain bisa. Kenapa kita nggak bisa? Harusnya kita juga bisa. Ya.
Tapi negara lain juga banyak yang abai seperti Amerika, Brazil sekarang angkanya sangat tinggi dan banyak kita lihat mereka justru ogah-ogahan gitu pakai masker. Sebelum kita break. Itu dia. Sebelum kita break, Bu ada contoh Erlina. yang buruk kan? Ada tiga provinsi yang benar-benar melaksanakan PSBB ketika di awal kemarin, yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat, kemudian satu lagi Sumatera Barat. Tapi itu terbukti memperlambat kasus transmisi, kasus penambahan jumlah pasien ini karena menjalankan PSBB yang seluruh seprovinsi tadi. Apakah ini juga dengan melihat kembali ke belakang PSBB ternyata sangat efektif untuk menekan pertumbuhan kasusnya, apakah ini juga akan direkomendasikan dari gugus tugas kepada pemerintah untuk kita kembali ke PSBB awal? Tapi jawabannya Saya kira selama ini kita mengatakan PSBB itu berhasil kalau dijalankan dengan benar. Tapi kalau PSBB-nya kaleng-kaleng, ngomongnya PSBB tapi masyarakat masih berkumpul, masih nggak pakai masker. Anda ingin mengatakan bahwa regulasinya sebenarnya udah benar, tapi yang kaleng-kaleng itu masyarakatnya. Jadi bagaimana kesadaran masyarakat itu lebih ditingkatkan untuk regulasi yang sudah baik tadi. Tapi diskusi kita lanjutkan kembali. Masyarakat sebetulnya kan saya katakan tadi harus juga ada pengawasan. Barangkali juga pengawasannya ini tidak efektif. Baik, Bu Erlina, kita lanjutkan diskusi kita setelah jeda pariwara berikut. Pemirsa tetaplah bersama kami.